Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini satu jenis gangguan kejiwaan yang cukup berbahaya, ya. Satu jenis penyakit hati yang cukup berbahaya bila kita mengidapnya, bila kita menderita, ya, penyakit tersebut. Apa jenis penyakitnya? Allah membuat istilahnya dengan istilah goliz. Ya, apa itu goliz? Di surat Al-Imran ayat 159 Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi." Nah, itu ya, ada kata ghalizal qalbi ya. La nafaddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu akan menjadi kekasih bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini kayaknya kita banget ini ya. Kolis ini ya. Penyakit hati yang kaku, keras, otoriter, kasar. Diborong semuanya. Mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Ini jelas-jelas ada dalam diri kita. Karena kalau tidak ada, nggak mungkin Allah menyebutkannya. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu berarti ada dalam diri kita. Jangan mengelak. Mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Dalam ayat ini Allah memberikan pengajaran yang sangat etis dan estetis, yaitu toleransi. Toleransi ini sebenarnya ajaran Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi mengabaikan nilai-nilai toleransi, itu bukan Islam, titik. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam sangat toleran pada sesama saudara. Ya. Lewat 4 sistem. Yaitu memasyarakatkan maaf sesama saudara. Kenapa maaf itu seakan menjadi barang yang mahal, lebih mahal dari minyak goreng? Ya, itu. Ketika kita hidup dalam lingkungan sosial, maka harus memasyarakatkan sifat pemaaf. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan yang telah terjadi, atas kesalahan yang telah dilakukan ikhwan. Bukan memohonkan azab. Kita mah terbalik. Ketika orang buat salah, kita malah memohonkan azab. Ya Allah, hukumlah mereka. Ya Allah, siksalah mereka. Ya Allah. Nah, terbalik. Kalau ada yang begitu, itu jelas bukan ajaran Allah, bukan ajaran Islam. Harusnya sebagai seorang mukmin yang kita lantunkan adalah wastaghfirlah, memohonkan ampun, bukan mendoakan azab, bukan melaknat. Itu. Yang kedua, musyawarah dengan sesama untuk mengambil kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan sosial masyarakat hingga tercapai sebuah kesepakatan. Masih ada jalan musyawarah. Kok berantem terus?
Yang terakhir, tawakal pada Allah. Bila kesepakatan telah tercapai. Makanya hati-hati ketika kita kaku, keras, kasar, dan otoriter, itu artinya hati kita sedang mengalami gangguan, sakit. Ya. Kesimpulannya, penyakit jiwa ini ada pada orang yang egois. Penyakit jiwa yang satu ini ada pada orang-orang yang egois, mau menang dan senang sendiri, diktator, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh yang pernah terjadi di masa Rasul yang membuktikan bahwa musyawarah itu telah menjadi azas dalam sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu musyawarah, bukan ngajak perang, bukan ngajak ribut. Musyawarah ini menjadi azas dalam berpolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sebab jauh sebelum pun semasa di Mekah, Rasul telah menerima perintah untuk bermusyawarah ini. Di surat Asy-Syura ayat 38. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.